Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan Sapaan Berkat Gemimpin Eltuna Wawanasa. Di kesempatan ini kita bersyukur untuk waktu yang Tuhan anugerahkan ini. Kita boleh ada dan kita akan lagi membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sungguh bersyukur karena Engkau yang masih menuntun dan memberkati kami. Kami boleh ada, kami lagi boleh menikmati kehidupan ini. Hanya oleh karena anugerah Tuhan. Dan terima kasih kesempatan yang Tuhan beri buat kami. Kami lagi mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuntun kami Tuhan ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena firman-Mu sangat kami butuhkan di dalam kami menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu biarlah Roh Kudus-Mu penuhi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman yang menjadi perenungan kita diambil dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 50 dibaca ayat 15 sampai dengan ayat 21. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut. Sebab aku inilah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan yang memelihara firman-Nya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mengampuni seseorang yang telah menyakiti kita, yang telah menjahati kita, yang telah melukai kita, sangatlah tidak mudah. Namun, bukan berarti kita tidak dapat mengampuni. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari torang belajar dari Yusuf. Pembacaan kita diawali ketika Yakub meninggal. Di mana saudara-saudara Yusuf sangat takut. Mereka berpikir, jangan-jangan Yusuf mendendam kepada mereka. Karena luar biasa apa yang mereka perlakukan terhadap Yusuf. Sehingga mereka menyuruh orang
untuk pergi kepada Yusuf dan mengatakan bahwa ayahmu telah berpesan supaya Yusuf harus mengampuni saudara-saudaranya. Tetapi ketika Yusuf mendengar itu, ia menangis. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, luar biasa apa yang dilakukan Yusuf. Padahal ia punya kuasa. Ia punya kesempatan yang besar untuk membalas dendam kepada saudara-saudaranya yang menjahati dia, yang menjual dia dan menjadi budak di Mesir. Dia juga mengalami pengkhianatan. Dia juga mengalami harus masuk penjara. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Yusuf. Malahan ia mengatakan, apakah aku ini Tuhan? Karena untuk menghakimi bukanlah wewenangnya. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita orang belajar dari Yusuf yang mau mengampuni. Ia tidak mendendam. Seberat apapun, sekecewa apapun yang ia alami. Dan itu pun yang diajarkan kepada kita oleh Yesus Kristus. Supaya kita saling mengampuni. Saudara-saudara, ingat, akar pahit, dendam, amarah hanya membuat kita sakit. Tidak ada sukacita. Oleh karena itu marilah kita saling mengampuni. Karena Kristus sudah lebih dahulu mengampuni kita. Matius 6 ayat 14 sampai dengan 15 berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni, Bapamu tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang telah mengampuni, yang telah menebus dosa-dosa kami. Kami sungguh berterima kasih. Firman-Mu menuntun kami. Firman-Mu memberikan pencerahan kepada kami untuk tidak mendendam kepada orang yang menjahati kita. Tetapi firman-Mu mengajarkan supaya mengampuni. Biarlah kami diberikan kekuatan dan kemampuan. Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mampu mengampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah sapaan berkat edisi hari ini. Tuhan Yesus menolong dan memberkati torang semua.